Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leonardo Hamonangan Panjaitan, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia. Saat ini saya mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Padjar Kota Makassar. Saya adalah anggota dari kelompok Arum Palaka. Saya dari program studi teknik elektro dengan NIM 2252050014. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan kebinekaan 4 kami, yaitu Modul Nusantara 6, mengunjungi salah satu gedung Diklat Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar dengan narasumbernya adalah Bapak Yudhistira Sukatanya. Naskah Lagaligo adalah sebuah karya sastra epik mitos yang berasal dari Sulawesi Selatan. Namun banyak pula yang mengatakan bahwa naskah Lagaligo ini adalah sebuah kisah nyata yang diambil pada abad ke-14, namun kemungkinan usianya lebih tua daripada itu. Meskipun bukan teks sejarah, namun pengaruhnya terhadap pemahaman sejarah peradaban Bugis sebelum masuknya Islam sangatlah besar. Naskah Lagaligo terdiri dari 12 jilid, sebagian besar tersimpan di Universitas Leiden, Belanda. Sejak didirikan pada tahun 1851, memfokuskan kegiatan pada pengumpulan informasi dan penelitian mengenai wilayah bekas koloni Belanda, termasuk di Indonesia. Naskah Lagaligo awalnya dikumpulkan oleh B.F. Matthes, seorang misionaris dari Belanda. Pada awal abad ke-20, Matthes sebenarnya ditugaskan untuk menerjemahkan Injil atau mengabarkan Injil ke dalam bahasa Bugis. Tetapi, ia juga berhasil mengumpulkan naskah-naskah Lagaligo dari berbagai kampung di Sulawesi Selatan. Ketika itu, naskah-naskah Lagaligo tersebar di rumah-rumah warga, digunakan sebagai mantra-mantra dan bacaan ritual. Bagi masyarakat Bugis, Lagaligo dianggap suci dan memiliki nilai ritual yang tinggi. Lagaligo menceritakan asal-usul dan perjalanan tokoh utamanya, yaitu Saweri Gading, cucu Batara Guru. Ceritanya dimulai dari dunia kosong dan kedatangan Batara Guru ke bumi. Saweri Gading adalah tokoh sentral yang terlibat dalam berbagai peristiwa dan petualangan, termasuk perjalanannya ke Cina, di mana ia menikahi seorang putri dan memiliki anak yang diberi nama I Lagaligo. Naskah Lagaligo memiliki banyak fungsi seperti sebagai bacaan hiburan, bacaan upacara, buku mitos, dan naskah tua yang sakral. Bagi beberapa masyarakat Bugis yang masih memegang kepercayaan tradisional, membaca Lagaligo dianggap sama pentingnya dengan berdoa. Pada tahun 2011, UNESCO menetapkan naskah Lagaligo sebagai Memory of the World atau disingkat dengan MOW. Mengakui kepentingannya sebagai bagian dari warisan budaya dunia, karya ini juga telah diadaptasi ke dalam pertunjukan teater internasional yang dipentaskan di berbagai negara. Melalui sosialisasi ingatan kolektif nasional atau IKON, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mendorong pelestarian naskah-naskah kuno di Indonesia, termasuk Lagaligo. Naskah ini dianggap identitas lokal Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu kebanggaan budaya Indonesia. Lagaligo juga naskah yang terpanjang, mengalahkan naskah dari naskah Mahabharata. Naskah Lagaligo ini meskipun sangat panjang, namun dipercayai masih 30% dari keseluruhan naskah Lagaligo tersebut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan masih banyaknya warga sekitar atau warga Sulawesi Selatan yang menganggap bahwa naskah Lagaligo ini adalah bacaan mantra yang penting atau menjadikannya sebagai kitab suci. Oke teman-teman, jadi segitu dulu cerita kegiatan Modul Nusantara aku. Jadi naskah Lagaligo ini sangat mengundang minat imajinasi dalam pembacaannya, sehingga aku nyaranin teman-teman untuk baca kalau bisa sampai 12 jilid ya. Nah, ini adalah keseruan kami setelah selesai
kebinekaan kami dapat bagian konsumsi, dan sampai jumpa. See you. Wako.